ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. وقال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Selalulah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang banyak sekali kita rasakan, termasuk kesempatan pagi hari ini, nikmat melaksanakan ibadah, nikmat duduk, nikmat bernapas, dan nikmat mendengar dengan jelas, nikmat melihat, dan lain sebagainya. Jangan lupa satu sikap kita terhadap nikmat Allah yaitu senantiasa bersyukur. Dan syukur yang paling mudah adalah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah, alias kalimat tahmid ya. Alhamdulillah itu termasuk cara bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, alhamdulillah ala kulli hal. Dalam kondisi tertentu yang tidak sesuai dengan maunya kita, maka tetap kita mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Hadirin yang dirahmati Allah, Kitabul Istighfar. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ada satu judul yang berjudul Kitabul Istighfar, bab tentang istighfar. Babul amri bil istighfari wa fadlih. Bab yang pertama. Artinya bab perintah beristighfar dan fadilahnya. Apa itu istighfar? Wa thalabul maghfirah. Istighfar itu meminta ampunan, maghfirah. Thalabul maghfirah, memohon ampunan. Tentu ya, memohon ampunan dari dosa dan salah. Kepada siapa? Tentu kepada Allah. Wa ma min insanin illa huwa khata'un. Tidak ada seorang manusia pun kecuali dia suka berbuat salah. Bukan suka ya bahasanya. Tidak ada seorang manusia pun melainkan dia ya terjerumus, terpeleset, begitu bahasa. Kalau suka berarti kan hobi ya. Bahasa itu kan menentukan. Tidak ada seorang manusia pun illa wa huwa khata'un kecuali dia pernah berbuat salah. Namanya manusia itu begitu. Ya, hatta sesoleh apapun dia, sedalam apapun ilmu dia, namanya manusia itu tidak steril dari kesalahan. Wa kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Ya, setiap anak Adam itu khata', pasti ia suka terjerumus kepada perbuatan salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baiknya orang yang terjerumus, terpeleset kepada perbuatan salah atau dosa, maka segera dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jelas ya, definisi tobat itu seperti itu, thalabul maghfirah. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam bab ini Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan beberapa ayat. 1, 2, 3, 4, tak kurang daripada 8 ayat.
Ya, perintah beristighfar di dalam Al-Quran itu banyak sekali. Dan istighfar ini merupakan amalan harian kita. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala yang pertama di surat Muhammad ayat 19? Wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Kata Allah. Wastaghfir, dan hendaklah engkau mohon ampun kepada Allah tentunya, li dzambik atas dosamu, walil mu'minina dan juga dosa orang-orang mukmin, wal mu'minat dan juga para mukminat. Ulang, wastaghfir, dan hendaklah engkau mohon ampun kepada Allah, li dzambik atas dosamu, walil mu'minina wal mu'minat, dan mohonkan ampun pula lah bagi mukmin dan mukminat yang lain. Ada 3 kesimpulan dalam ayat ini. 1, perintah beristighfar. Ya hadirin, jangan sampai luput. Sering saya sampaikan, termasuk kita lagi begini nih, lagi ngaji kayak begini, tidak berarti steril dari dosa dan salah. Ngaji loh, lagi ngaji. Apalagi lagi di pasar, apalagi lagi di tempat umum. Ya, apalagi di tempat di luar sana. Ya, kita lagi ta'lim saja tidak otomatis steril dari dosa. Itu satu. Yang kedua, ya, minta ampun kepada Allah atas dosa-dosamu, dan ini harus didahulukan. Susunan ayatnya lidzambik. Gitu. Yang ketiga kesimpulannya apa? Di samping kita mohon istighfar atau mohon ampun kepada Allah bagi dosa kita, juga mohonkan ampun kepada Allah ya atas dosa-dosa kaum mukminin dan mukminat. Maknanya apa? Kita tidak boleh mikirin sendiri. Jika kita harus memikirkan orang lain. Maknanya apa? Jangan kita selamat sendiri dari dosa, dari azab Allah. Juga kita berusahalah menyelamatkan orang lain. Salah satunya dengan cara memohonkan ampun bagi saudara-saudara kita yang lain. Ya, apalagi keluarga kita, istri, anak, orang tua, dan seterusnya. Nah, kalau itu ada tuh ayatnya khusus, ya. Di surat At-Tahrim ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hei orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Salah satu cara menjaga diri dari api neraka, jangan sampai nanti mati bawa dosa. Tuh usahakan supaya tidak bawa dosa, ya selagi masih hidup ini apa? Lakukan penghapusan dosa. Salah satu caranya beristighfar kepada Allah, yaitu mohon ampunannya. Nah, muncul tuh doa kan dalam khutbah Jumat biasanya, atau doa-doa yang suka dibacakan. Di antaranya apa? Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Nah itu. Wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Dalam sholat jenazah pun, ketika kita sholat jenazah tidak hanya ke jenazah saja, tapi juga kita harus peduli kepada orang lain. Kan ada 5 doa jenazah paling tidak Pak dalam sholat jenazah. Satu dari 5 apa? Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina ya wa syahidina wa ghaibina. Ya, jadi di samping mendoakan diri kita, mayat juga mendoakan orang lain. Tuh. Ini menunjukkan bahwa kita itu betul-betul harus menjaga ukhuwah, dan kita harus betul-betul ya meyakini bahwa sungguhnya saudara-saudara kita yang se-Islam ini, yang setauhid ini, seagama ini adalah saudara kita yang wajib kita doakan. Ingat itu Bapak, jangan hanya beda-beda fikih lalu ya temu juga nggak syafaat.
beda guru ngaji. Ini fenomena ini lagi begini sekarang nih. Ya, karena tidak semanhaj, tidak seguru, tidak akrab. Ketemu pun kadang tidak salaman, boro-boro, segala macam ngobrol. Ini fenomena yang innalillahi kalau menurut saya. Jadi ada sekte baru. Setelah banyak sekte, muncul lagi sekte baru. Ya, seperti itu. Makanya kata Rasulullah yang hadis Nabi, umat Nasrani ada berapa firqah? 73. Nabi Muhammad umatnya 72. Tuh. Ya. Ini saudara kita. Ya, kecuali kalau sudah beda akidah, mengaku Islam, rukun imannya sudah beda. Ya. Mengaku beragama Islam, rukun Islamnya sudah beda. Mengaku rukun Islam, mengaku beragama Islam tapi kitab sucinya bukan Al-Qur'an yang asli. Kayak Syiah misalnya kan beda pak kitab Qurannya. Kitab mereka itu campuran antara Al-Quran dan kata-kata imamnya Al-Qulaimi itu. Ya, ngaku agama Islam tapi dia arah kiblatnya bukan ke Mekah misalnya dan sebagainya. Itu baru perbedaan prinsip, perbedaan usul bukan furu'. Kalau selama itu furu' itu saudara kita doakan. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Ya. Kembali kepada ayat surat Muhammad ayat 19, wastaghfir li dzambi walil mu'minina wal mu'minat. Mintalah ampun atas dosa-dosamu dan juga atas dosa saudaramu yang lain yaitu mukminin dan mukminat. Nah, ketika sholat jenazah pun, ketika nguburin pun, tuh segitunya hadirin kita harus peduli kepada saudara kita. Ya, setelah itu mayat dikuburkan, Nabi SAW berdiri dan bersabda, apa kata Nabi? Istaghfiru li akhikum. Tuh, betapa hadirin ukhuwah kita itu harus dijaga. Kira-kira kalau beda manhaj didoain nggak? Kayaknya nggak didoain kalau beda manhaj. Kacau kan? Bukan sekelompok sama kita, tidak seguru sama kita, kayaknya nggak didoain deh kayaknya. Kan kacau pak kalau sudah begini belum beragama. Ya, apa kata Nabi? Istaghfiru li akhikum, mintakan ampun bagi saudaramu ini. Was'alullaha tatsbit, mintakan ketetapan dan keteguhan. Fa innahu yus'alal an, karena sebentar lagi dia akan dimintai pertanggungjawaban, akan diberikan pertanyaan-pertanyaan di alam barzahnya itu. Tuh, mintakan ampun. Jelas ya hadirin, selama dia kitab sucinya sama, nabinya sama, Qur'annya sama, kiblatnya sama, rukun iman Islamnya sama, ya maka itu tetap saudara kita, walaupun di sana sini ada kekurangan-kekurangannya menurut pandangan kita. Ayat yang kedua, wastaghfirillah innallaha kana ghafurur rahimah, dan mohonlah ampun kepada Allah, sungguhnya Allah itu adalah penerima, ya maha pengampun dan maha penyayang. Surat An-Nisa 106. Ya, wastaghfirillah, mohon ampunlah engkau kepada Allah. Kenapa? Innallaha kana ghafurur rahimah, karena Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Ya, sebanyak apapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita, ya kalau kita bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya, asalkan taubatnya itu memenuhi 5 syarat sebagaimana yang disyaratkan oleh para ulama, ya hasil daripada rumusan kajian daripada Quran dan hadis. Jadi kajian para ulama dari Quran dan hadis dirumuskanlah, disimpulkanlah bahwa sungguhnya taubat itu akan diterima oleh Allah apabila memenuhi 5 syarat yang di pertemuan-pertemuan lalu sering disampaikan.
Berikutnya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa ayat saja ya. Tidak semuanya. Di surat An-Nasr juga ada kan? Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ini Pak ayatnya kalau kita telah juga Masya Allah ini. Ya, di mana ayat ini diawali dengan apa? Berita menggembirakan dari Allah. Pernyataan yang menyenangkan dari Allah, yaitu kaum muslimin ya menjadi bertambah jumlahnya karena yang masuk Islam berbondong-bondong. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi apa yang kau lihat tuh manusia berbondong-bondong masuk Islam. Termasuk sekarang di Eropa apa katanya kabarnya begitu. Ya. Kabar dari teman-teman meningkat pesat orang yang masuk Islam di dunia Eropa itu. Baik Eropa Timur maupun Eropa Barat. Ya, mereka sudah jenuh dengan agama mereka, terutama Kristen. Ya, entah itu Katolik atau Protestan. Ya, banyak gereja yang nganggur kosong. Termasuk Muhammadiyah beli bekas gereja di Spanyol. Seharga berapa? 4 miliar berapa? 8 waktu itu. Dibeli Pak Muhammadiyah Spanyol. Sekarang sedang direnovasi untuk dijadikan masjid dan juga tempat pendidikan dan dakwah. Ada di 24 negara Muhammadiyah di luar negeri. Bahkan di Malaysia sudah punya universitas Muhammadiyah. Muhammadiyah University. Ya, terus mengembangkan dakwah lewat pendidikan. Ya. Tapi di balik kabar gembira tadi dari Allah tadi itu apa? Fasabbih. Ada perintah satu bertasbih, bihamdi rabbika, memuji Rabbmu, wastaghfir, dan mintalah ampun kepadanya. Ya. Innahu kana tawwaba. Nah, kenapa ada apa di balik berita kemenangan kok disuruh tasbih, tahmid dan istighfar? Terutama istighfarnya, kalau tasbih ya, tahmid ya, namanya dapat kabar gembira. Ya kan, alhamdulillah gitu. Ya, tentang istighfar apa kaitannya dengan kemenangan? Ya, hadirin, bahwa tidak mustahil dalam proses untuk meraih kemenangan itu ada dosa dan salah kita serta kehilapan kita. Maka supaya lebih sterilnya lagi, lebih murninya lagi, maka dosa dan kesalahan dalam proses tersebut dikifarati, dibersihkan dengan cara istighfar. Mohon ampun kepada Allah. Dan ini semakna dengan tuntunan Nabi. Kalau kita habis majelis saja Pak, majelis ta'lim, habis rapat membicarakan masalah dakwah misalnya, urusan umat misalnya, ya, sampai Nabi memerintahkan agar ditutup dengan kafaratul majelis. Ini kayak kita habis ngaji kayak gini, sampai dianjurkan untuk ditutup dengan kafaratul majelis, ya kan? Kenapa? Itu tadi nggak steril, steril daripada dosa dan kesalahan. Ya, bisa ustaznya salah ngomong atau mungkin lupa dalam menyampaikan, kan bisa saja ada kekeliruan. Ya, termasuk kitanya pun mustami'nya, mungkin ada yang tidak pakai adab dan akhlak di majelis, gitu kan, dan segala macam. Kan itu kan kesalahan, gitu. Ya, maka setelah selesai acara itu ditutupi atau dibersihkan dengan kafaratul majlis, di mana dalam butir-butir kafaratul majlis itu ada kalimat astaghfiruka wa atubu ilaih. Lengkapnya bagaimana? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Tuh,
itu kafaratul majlis, Pak. Apalagi habis jalan-jalan, istighfarnya harus lebih kencang. Kita gitu jalan-jalannya bukan ke tempat ibadah lagi. Misalnya jalan-jalan ke Bali atau ke Eropa, ya kan, ke Korea, ke Jepang, ke Cina misalnya. Kira-kira baik dosanya enggak? Haji kalau ke Bali banyak dosanya di sana, aurat sampai begitu tuh aurat. Walaupun kita menjaga diri tetap aja namanya tempat begitu, mah. Jangan kan itu pergi ke puncak, pergi keluar sini, banyak orang yang mau membara aurat, kelihatan sama kita dan lain sebagainya. Nah itu, Pak. Jadi habis kafaratul majelis saja, habis majelis saja ada kafaratnya. Kafaratul majelis namanya. Nah maka itulah setelah Allah memberitakan tentang kabar kegembiraan, ya kabar baik, yaitu idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, ada kalimat wastaghfir innahu kana tawwaba. Tuh. Ya, betul-betul kita harus menjaga diri, membersihkan diri dari dosa dan kesalahan. Salah satu caranya adalah beristighfar. Terakhir di surat Ali Imran ayat 135 yang familiarnya ayat. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Walladzina, dan orang-orang yang idza fa'alu fahishatan, apabila mereka melakukan perbuatan fahsya. Ada fahsya, ada munkar. Ya, kalau fahsya itu perbuatan dosa merugikan dirinya dan orang lain. Kalau kemungkaran hanya merugikan dirinya tanpa merugikan orang lain, begitu kurang lebih perbedaan fahsya dan munkar. Fahisyah ya, kayak berzina, dirinya rugi, orang lain rugi. Mencuri, merampok, merompak, korupsi, ya dan lain sebagainya. Mepet orang di jalanan, knalpot motor yang berisik, itu fahsya. Ya, sampai telinga orang pengeng. Kadang suka kesel ya di jalanan kalau dengar knalpot motor kayak gitu. Pusing telinganya itu. Ya. Awzalamu anfusahum, atau ia mendolimi diri mereka sendiri, atau mereka mendolimi diri mereka sendiri. Apa menganiaya? Zalim itu merusak, mencelakakan, merugikan diri. Banyak nih kalau diurai, Pak. Ya, bentuk-bentuk kezaliman ya diri kita kepada diri kita. Ya, maka lagi-lagi harus dikifarati dengan Rabbana zalamna anfusana, itu bicara zalim itu doanya tuh. Ya kan? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa Nabi Adam tuh. Kalau Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tuh, Nabi loh yang doa. Nabi itu, apalagi kita, Nabi. Ya, doanya kayak gitu tuh. Rabbana zalamna anfusana. Kata Nabi Adam. Nabi kita apa doanya? Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira. Wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Bahkan Nabi ngajurin agar doa tadi dibaca dalam tasyahud, di dalam sholat. Tuh. Ya, Nabi aja segitunya tuh, Pak. Sering beristighfar kepada Allah. Ya, konon lagi kita yang tidak langsung dibimbing sama Allah. Konon lagi kita kalau berbuat salah itu tidak langsung diingatkan dan ditegur sama Allah. Nabi dan Rasul masih mending berbuat dosa salah diingatin langsung sama Allah. Lah kalau kita siapa? Kalau bukan kita sendiri dengan cara kita rajin datang ke taklim lalu diukur dengan kajian-kajian tersebut.
Kan gitu ya. Karena salah satu taklim itu untuk mengukur diri kita udah benar apa belum, udah pas apa belum dengan Quran dan hadis gitu. Ya kan? Kayak bab doa, diukur tuh doa kita sudah benar apa belum. Bab ziarah, masih menyimpang apa sudah nyunah nih ziarah kita ini? Ya, sesuai syariat atau masih ada syiriknya gitu. Acara akad nikah, acara akikah dan lain sebagainya, termasuk sholat 5 waktu, sholat sunnah, zikir, termasuk sholawat. Sudah sesuaikah sholawat saya ini dengan sholawat yang diajarkan Nabi kepada para sahabat, atau masih pakai sholawat yang gak jelas sumbernya? Sholawat. Nah, itu ngaji itu Pak ukurannya untuk mengukur itu. Ngaji itu. Ya, kan banyak nama-nama sholawatnya, Nariyah, Badriyah, Munjiyah, apalagi. Ya, adakah nama sholawat tersebut? Apakah itu diajarkan Rasul kepada para sahabat? Nah, itu dikaji dalam hadis ketemu semua. Ya. Apakah dalam sholawat pakai Sayyidina atau tidak? Kembali ke hadis yang asli. Ya, kepada ajaran Islam yang murni, yang holistik, yang asli. Tuh dolamu anfusahu, dolim kepada diri kita banyak. Ya, tapi zakarullah, mereka segera ingat kepada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, lalu mereka pun minta ampun kepada Allah atas dosa-dosanya tersebut. Wa may yaghfiru dzunuba, dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa illallah, kecuali hanya Allah. Betul. Ya, karena semua bersumber kepada Allah. Ya, baik dosa kepada Allah itu langsung maupun dosa kepada manusia atau makhluk Allah yang lain selain manusia. Ujung-ujungnya semua keputusan akhirnya ada pada Allah, karena Allah sebagai pemutus perkara. Ya, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak terus-menerus berbuat fahsya dan zalim tadi, wa hum ya'lamun, pada mereka mengetahuinya. Jadi ayat ini menjelaskan tentang pentingnya kita bersegera bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah apabila kita ya lupa, khilaf sehingga terpeleset, terjerumus kepada perbuatan dosa dan salah. Itulah hadirin beberapa ayat diantaranya dari sekian banyak yang sama-sama kita pahami kesimpulannya. Ternyata istighfar itu sangat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik istighfar untuk dosa-dosa kita maupun istighfar untuk orang lain, yaitu memohonkan ampun kepada Allah untuk mukmin dan mukminat, bahkan untuk keluarga kita. Kecuali yang di luar Islam, itulah yang tidak boleh dimintakan ampun, dilarang keras. Ya, memohonkan ampun bagi non-muslim. Sudah disampaikan waktu itu ya, masih ingat nggak? Kenapa Islam melarang? Kenapa Allah melarang memohonkan ampun bagi non-muslim? Ya, karena non-muslim tidak mengenal Allah. Ya, untuk apa kita repot-repot memohonkan ampun orang yang tidak kenal kepada Allah, lalu dimohonkan ampun kepada Allah. Ya Allah, sepulan ampuni. Kata Allah, siapa dia? Dia aja nggak kenal aku. Ngapain repot-repot ngedoain dia? Maksudnya memohonkan ampun. Kalau sama-sama mengenal aku, beriman kepada aku, nah baru berlaku yang disebut dengan sesama mukmin, sesama muslim. Ya, apalagi kan Tuhan mereka bukan aku, kata Allah. Tuhan mereka adalah tadi sesuai dengan keyakinannya. Bahkan ada yang tak bertuhan sama sekali alias ateis. Ngapain pula repot-repot? Ya, mohonkan ampun bagi mereka. Tidak usah, kata Allah. Ya, makanya dilarang hadirin. Udah sesama muslim aja kita saling memohonkan ampun kepada Allah. Kedua ya, tentang dalil-dalil. Tadi yang pertama apa? Definisi ya. Apa tadi? Istighfar itu thalabul maghfirah, permohonan ampun kepada Allah. Ya, atas dosa dan salah.
Lalu kata Syekh, wal khata'u alladhi yasdiru min bani Adam. Ya. Adapun dosa yang dilakukan oleh anak Adam itu ada dua macam. Pertama, imma taksiri fi wajibin. Dosanya itu adalah kurang, tidak sempurna atau mungkin belang-belang dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban. Baik kewajiban kepada Allah maupun kewajiban kepada sesama manusia dalam urusan muamalah. Dosa itu taksir, kurang. Apalagi sama sekali, kalau sama sekali nggak melakukan kewajiban, bukan mukmin ya namanya ya. Apa berarti? Kafir kan? Salat 5 waktu kagak, puasa kagak, haji tabungannya udah banyak, gitu kan? Ratus juta juga kagak. Ya, tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah. Ya, kafir sebetulnya itu hadirin. Ya. Walaupun disebut dengan kafir amali kalau dia seorang muslim yang mengaku beragama Islam. Ya, taksir fi wajibin. Ya, kekurangan di dalam melaksanakan kewajiban. Nah, termasuk ini kita juga bisa ada nih, Pak. Ya, kita menyadari kok, ya Allah, kewajiban hamba ini baik kepadamu maupun kepada sesama banyak yang bolongnya. Ya, paling yang rutin itu apa? Kewajiban sholat 5 waktu, ya itu mah. Kewajiban puasa Ramadan, ya itu mah. 2 cuma. Kewajiban zakat, sedekah, haji juga kalau mampu. Ada juga yang mampu nggak ada niat haji lagi. Gitu. Banyak sebetulnya Pak ya. Itu dalam jalur ibadah mahdhah kewajibannya. Iya kan? Ada lagi kewajiban kepada Allah dalam jalur selain ibadah mahdhah. Apalagi kewajiban kepada Allah dalam jalur muamalah. Wah Pak, kalau dideteksi itu diventarisir banyak, makanya harus kencang lagi istighfarnya sama Allah. Ya, Rabbana dzalamna itu harus terus lebih kencang. La ilaha illa anta inni kuntu minadh dhalimin. Harus lebih sering lagi. Termasuk doa dari Nabi tadi, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira. Nah, ini lebih rinci lagi, dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan. Ya, min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Banyak. Cuman ketika kita tidak merasa berbuat dosa, itu semata-mata karena kita jarang mengukur diri kita, jarang mengintrospeksi kita, sampai melanggar ajaran Allah aja merasa benar. Nauzubillah. Kemarin saya baru ada cerita dari anak saya, dia berdebat dengan temennya, ngapain katanya sholat, ngapain pakai jilbab repot-repot, yang penting Islam itu hati lurus. Coba debat itu Pak, ngapain repot-repot, Islam itu nggak serepot itu katanya, yang penting hati kita lurus, semua apa yang kita kerjakan itu karena Allah. Seolah-olah benar ya. Seolah benar ya, seolah-olah benar. Sama dengan orang yang sholat cuma iling doang. Gak usah ruku, yang penting iling. Kalau sholat intinya iling kan, udah iling aja diam. Seolah-olah benar. Ya kan? Padahal di mana letak salahnya? Ukurannya apa? Mudah, tidak sesuai dengan contoh Rasul. Ya betul, sholat itu adalah untuk mengingat Allah. Apakah hanya cukup mengingat tanpa gerakan dan ucapan? Oh, tidak, ternyata Nabi selalu sholat kok. Nah, itu menyimpang berarti. Kan gitu. Cara ngukurnya gitu. Berarti salah. Ya, tadi lurus hati yang penting. Apakah betul? Salah. Apa dasar salahnya? Di Quran diperintahkan, yudnina alaihinna min jalabibihin. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihin. Bahkan sekarang lebih kencang lagi, udah lama sih ya, tapi sekarang lebih ramai lagi, bahwa jilbab itu budaya Arab dan seterusnya. Sampai kepada akhirnya apa?
semua agama sama. Makanya kemarin ada tuh acara gereja diiringi dengan sholawatan pakai ibu-ibu jilbab. Coba. Dan lebih jauh aja Pak kelakuan umat Islam sekarang ini, ya Allah. Terutama di kelompok sana tuh yang gampang terinfiltrasi itu. Kalau kelompok yang sudah mengusung Quran, Sunnah, Al Quran dan Hadis, insya Allah. Kelompok sana itu, ya, yang Islam tradisional itu yang nggak paham betul, ya, tidak terbiasa kajian Quran dan Hadis, yang ceramah umum aja ngalor ngidul, tidak buka Quran, tidak buka Hadis, gampang tersusupi. Bayangkan acara gereja diiringi salawat, coba. Ya, dalam rangka toleransi. Itu kan talbisul haq bil batil, dan itu sudah masuk kepada ranah ritual alias ibadah. Maka ayat lakum dinukum waliyadin, ya qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu, dia langgar semua itu. Dia lupakan itu ayat. Inna sholati wa nusuki wa mahya lillahi, itu dilanggar sama dia, ikrar dia itu. Iyyaka na'budu, tuh. Wa iyyaka nasta'in, na'budunya itu. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah aku menghambakan diri, tidak kepada yang lain. Itu dilanggar semua, Pak. Itu gimana pertanggungjawaban di hadapan Allah kalau nggak segera bertobat? Ya, berseliweran sekarang paham-paham seperti itu. Ulang, jadi penyebab dosanya itu apa tadi? Taksir fi wajibin. Yang kedua, au fi'lil muharram. Atau yang kedua, melanggar yang dilarang oleh Allah, salah satunya melakukan apa yang diharamkan. Ya, kurang dalam melaksanakan dan menunaikan kewajiban, dan yang kedua, melanggar apa yang diharamkan oleh Allah. Ingat Pak, Bu, yang diharamkan tidak hanya makanan. Ya, ketika bicara haram, stresinya ke makanan, tidak hanya itu. Babi misalnya, bangkai, tidak. Banyak pengharaman dari Allah atau yang Allah haramkan dalam urusan muamalah, dalam ucapan, pikiran, berpakaian, bermuamalah, ya, berjinayah, berjanai, ya, dan seterusnya. Ya, ada bukunya tuh halal dan haram dalam Islam. Bukunya itu ada. Ya, di sinilah hadirin satu pentingnya kita terus ngaji mempelajari agama. Yang terus ngaji saja Pak, yang sering ngaji, ya. Ingat nggak materi bulan yang lalu? Sabtu pertama kajian saya. Insya Allah lupa kan? Itu yang rajin ngaji. Lupa kan? Apa ya? Ya. Saya ingat nggak? Masalah salat sunnah. Apa tentang salat sunnah waktu itu? Tuh, itu rajin ngaji, apalagi kagak ngaji sama sekali Pak. Bayangkan, rajin ngaji aja cepet lupa, lama sedikit nempelnya kadang-kadang. Tapi kalau kita rajin ngaji, begitu lupa diingetin lagi. Ya, begitu rajin ngaji, diingetin lagi. Ini bab istighfar, mungkin waktu dulu sudah dibahas. Udah lama diingetin lagi, diupdate lagi, kan gitu. Jadi seger lagi. Tuh. Ya. Ini penting, ini wajib. Kebutuhan pokok kita. Ya, apalagi umur kita sudah sekian puluh tahun, mau kemana lagi coba? Ya, mau kemana lagi? Karena waktu muda, waktu lagi jago-jagonya, jago berpikir, jago menghafal, ya, kuat melaksanakan perbuatan itu ini dengan tenaga yang maksimal, itu sudah dihabiskan dengan urusan di luar sana, urusan dunia. Nah, sekarang waktu yang susah ini kita fokus gunakan untuk urusan perbaikan diri, kan gitu, ya. Seperti itu hadirin. Fal istighfaru sababun lil maghfirah. Dan istighfar itu merupakan cara untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua kan? Ya, ada dua nama untuk mendapatkan ampunan dari Allah itu. Penghapusan dosa dari Allah satu, istighfar, kedua ampun. Waktu disampaikan ya. Masih ingat bedanya istighfar dan ampun? Wa'fu anna wa'fir lana Allahumma innaka afuwun karim.
tuhibbul afwa fa'fu anni. Afun. Ada afun, ada magfiratun. Masih ingat bedanya? Kalau magfiratun, ya, dosa kita diampuni oleh Allah, tapi catatannya masih ada. Begitu yang saya baca. Itu magfirah, ampunan. Diampuni dosanya clear, tapi catatan masih ada. Kalau afun, catatan dan dosanya clear, di-delete, dihapus sama Allah. Makanya minimal dapat magfirah, syukur-syukur afun. Maka itulah ketika i'tikaf, kata Aisyah, doa yang sering dibaca Nabi adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Kan ini yang paling ideal. Catatannya di delete hilang, dosanya pun clear, afun itu namanya. Ya, makanya di Al-Baqarah juga gitu kan. Setelah Rabbana la tu'akhidna ini seterusnya, yang terakhir apa? Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Itu Pak sesuanya kalau diteliti Masya Allah ya. Kapan-kapan kita tadaburi itu. Ya struktur katanya. Kenapa Allah dengan wa'fu anna, lalu waghfir lana yang kedua, lalu warhamna. Dan kalimat itu datang setelah Rabbana la tu'akhidna in nasina. Rabbana wa la tahmil alaina isran wa Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Itu Masya Allah tuh susunannya. Baru terakhir wa'fu anna waghfir lana warhamna. Jadi kalau hamba berbuat salah jangan diingatkan dengan kejadian, dengan tragedi, ya Allah, udah maafin aja ya Allah. Karena hadirin ada banyak cara Allah untuk mengingatkan kita itu ya kan. Ada banyak cara atau ada beberapa cara Allah dalam menghapus dosa kita, termasuk ditimpakan musibah, ditimpakan sakit, itu caranya. Duk terjadi. Ya hatta syaukah kata Nabi dalam hadis, sekalipun Anda terkena duri, itu cara Allah menghapus dosa. Tapi di akhir ayat, wa'fu anna, maafkan saja ya Allah. Jangan sampai dengan kejadian tragedi. Waghfir lana, ampuni ya Allah, warhamna, sayangi kami. Anta maulana fansurna al qawmi kafirin. Ini sekali susunannya hadirin ayat tersebut. Ya, jadi ada maghfirah, ada afun. Jelas ya. Nah di sini babnya bab maghfirah, ampunan, istighfar. Nah maghfirah, ampunan Allah itu didapatkan dengan cara istighfar, itu mohon ampun, ngerengek, merayu Allah, terus datang kepada Allah minta ampunannya. Jangan pernah bosan, jangan merasa capek, terus ya lakukan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini terakhir satu hadis saja, ada beberapa hadis, ada 7 yang saya akses, yang saya kumpulkan di sini atau yang saya lihat di sini. Satu aja deh. Ya. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud telah menceritakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda. Apa sabda Nabi? Man qala, barang siapa yang membaca Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ghufirat dunubahu wa in kana ya qad farra min az-zahfi. Oh Masya Allah. Ya, man qala, barang siapa yang baca Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka diampunilah dosa-dosanya walaupun dia lari dari medan perang. Ini dosa besar lupa medan perang. Ya. Apa doanya tadi? Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya. Terakhir yang disebut dengan sayyidul istighfar. Nah ini diupdate kembali ya, insyaallah sudah hafal. Yang belum usahakanlah minimal baca Pak. Kalau belum hafal baca aja. Ya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya abu'u dzambi faghfirli, ya faghfirli fa innahu
la yaghfiru dzunuba illa anta. Man qalaha minan nahar muqinan biha, barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar pagi di siang hari, pamata min yaumi, mati pada hari itu, qabla ayyasi aw yamsi, sebelum sore, bahwa min ahlil jannah. Ini Sayyidul Istighfar ini dibaca pagi nih habis subuh. Mati hari ini sebelum sore, dijamin masuk surga. Masya Allah. Min ahlil jannah, termasuk keluarga penghuni surga. Sayang tuh kalau nggak hafal ya. Yang hafal ya bacalah. Apa baca gini. Wa man qalaha minal laili, dan barang siapa yang membaca di malam hari, wa huwa muqinun biha, dan dia meyakininya, mengimaninya. Wa mata qabla yusbih, dan dia meninggal sebelum datang subuh fajar, wa huwa min ahlil jannah, maka dia pun ya mati dan masuk termasuk kelompok ahlil jannah. Rawahul Bukhari. Sayyidul Istighfar. Istighfar biasa saja manfaatnya dahsyat, apalagi induknya. Ya, induknya istighfar, tuannya istighfar, Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi. Memang kalau dikaji ini Masya Allah nih, ditelaah artinya luar biasa memang. Allahumma ya anta rabbi wa rabbu. Apa artinya Rabb? Pemelihara, penjaga, pengurus. Rabb itu kan itu maknanya. Hamba bisa seperti ini, engkau yang ngurusin ya Allah. Anta Rabbi, karena engkau Rabbul Alamin. Ya, dulu nggak punya apa-apa, sekarang jadi punya apa-apa. Dulu terlahir sendiri, nggak punya apa sekarang. Anta Rabbi. Ya, sakit pun langka, banyak sehatnya. Anta Rabbi, itu semua engkau yang menjaga ya Allah. Bahkan nggak pernah kecelakaan, sekalinya kecelakaan kau masih jaga dan selamatkan. Anta Rabbi. Ya, engkau lah penjaga dan pemeliharaku. La ilaha illa anta. Nah, ini tahlil. Ya. Tahlil ini. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha. Tuh, zikirnya gue yang utama. La ilaha illa anta. Anta Rabbi. Khalaqtani. Engkau yang menciptakanku. Wa ana 'abduk, dan hamba, aku adalah hamba. Tuh, sekilas aja ya. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastatu, dan hamba selalu melaksanakan janji-janji hamba kepada engkau semampu hamba. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ya Allah, hamba selalu komitmen melaksanakan kewajiban dan janji hamba kepadamu semampu hamba ya Allah. Tahajud, ya mampunya cuma surat-surat pendek, hanya itu yang hamba hafal ya Allah. Tapi berusaha tahajud, gitu. Salat sunnah, berusaha. Ya, tidak menyekutukan, berusaha. Ya. A'udzubika min syarri ma sana'tu, ya Rabb, hamba berlindung kepadamu dari buruknya perbuatan-perbuatanku. Hamba berlindung kepadamu dari perbuatan-perbuatanku yang buruk. Syarrun, buruk, jahat. Namanya kita kan Pak lagi-lagi tidak steril dari dosa kan perbuatan ini. Ya. Abu ulaka bi ni'matika alayya, hamba menyadari banyak nikmatmu yang kau berikan kepada hamba sampai hamba malu kan terlalu banyak, bersyukurnya kurang, nikmatnya terus Allah berikan. Abu ulaka bi ni'matika alayya. Kadang hamba suka mengingkari nikmatmu ya Allah, melupakan nikmatmu. Abu ulaka bi ni'matika alayya, hamba menyadari itu ya Allah. Selama setahun ini hamba nggak pernah dirawat, hamba sehat terus, itu nikmatnya Allah. Abu ulaka bi ni'matika alayya. Wa abu dzambi, dan hamba pun menyadari banyak dosa ya Allah. Pada dosa masa muda dulu, udah rumah tangga juga. Sekarang juga udah tua ya Allah, kok susah banget memanage hati. Wa abu bidzambi, hamba menyadari banyak dosa ya Allah. Faghfirli, oleh karena itu ampunilah hamba ya Allah. Ampuni, faghfirli, ampuni, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali hanya Engkau.
Hadirin, itu saja 2 hadis ya dari sekian hadis yang ada dalam bab ini karena keterbatasan waktu. Ya, mungkin insya Allah 1 bulan yang akan datang kita lanjutkan hadis-hadisnya atau tema baru. Sebulan yang akan datang materi hari ini insya Allah lupa. Ya, ulang lagi aja ya. Kalau ngulang-ulang kapan majunya dong? Ya, ulang-ulang yang penting ya segar bagi kita. Karena gini Pak, ilmu Islam yang kita amalkan itu adalah yang melekat di benak kita. Ya ingat di benak kita, ya kan? Sudah paham melekat. Kemanapun pergi kalau melekat kan ingat oh ini gitu. Kayak takbir dalam sholat udah melekat kan? Oh buat takbir ya begini, ruku segala terbayang semua, udah melekat. Ya, maka supaya melekat, lekatkan dengan cara terus diulang-ulang. Sebagaimana melekatnya hafalan di kita. Hafalannya waktu kecil terus diulang-ulang sampai melekat lengket. Udah nggak bisa hilang itu. Iya kan? Kayak bacaan Fatihah, bacaan sholat segala macam yang kita hafal dari kecil tuh. Ya, maka supaya melekat diulang dan diulang. Itulah salah satu fungsi ta'lim. Demikian, mohon maaf segala hal tak berkenan, kebenaran dari Allah, mari kita sama-sama menerimanya. Kesalahan yang telah saya pribadi saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada kita semua. Demikian, nunul qalam wa astaghfirun fastabiqul khairat subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.